warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Pasha Nurwidya Permatasari dengan NIM 20.0024103 dari kelas E akan menjelaskan tentang pemahaman saya. Perjanjian internasional, peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan bertujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen penting dari perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya, sejak awal sejarah hukum internasional, perjanjian selalu menjadi sumber utama hubungan hukum antara entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Kepentingan mendasar dari perjanjian internasional ini terbukti membentuk suatu keberagaman pemahaman, sementara aturan dan proses pembuatan perjanjian serta isi perjanjian internasional berubah selama berabad-abad. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional, seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final act, general act, declaration, concordat, dan sebagainya. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur sebagai berikut. A. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antara banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut dengan sangat penting bagi para pihak. B. Convention atau konvensi merupakan perjanjian dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasa bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting yang dapat berlaku secara luas. Salah satunya konvensi di bidang lingkungan, yaitu Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim 1992. Agreement dan agreement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan lingkungan hidup tidak begitu luas. Memory of Understanding merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi sehingga bersifat non-legally binding, namun sekarang menurut perkembangannya MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatannya. Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokok saja, sehingga biasanya deklarasi lebih bersifat soft law. Soft law bersifat tidak mengikat secara hukum, akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut, seperti deklarasi Rio 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional. Salah satunya adalah UNFCCC 1992. F. Protokol dan adjustment.
protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak. Menurut J.G. Stark, protokol biasa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai treaty yang bersifat sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang membuat persetujuan tertentu. Sedangkan adjustment biasanya digunakan penyesuaian atau amandemen dari suatu protokol yang sudah ada. Statuta dan piagam. Juga istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional yang biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Modus vivendi merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi. Biasanya para pihak yang menggunakan perjanjian internasional dengan istilah ini akan menindaklanjuti dengan bentuk perjanjian internasional yang lebih formal dan bersifat permanen. Concordat adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Agreement atau summary record merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Bentuk ini banyak dipakai untuk merekam pembicaraan pada acara-acara kunjungan resmi atau tidak resmi, atau untuk mencapai kesepakatan sementara sebagai bagian dari rangkaian putaran perundingan mengenai suatu masalah. Pertukaran nota politik adalah instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Exchange of note dapat berupa sekedar pelaksanaan tindak lanjut dari suatu persetujuan yang telah dicapai, konfirmasi dari kesepakatan lisan yang telah dicapai sebelumnya, kesepakatan tentang perbaikan dari suatu perjanjian yang telah berlaku, atau suatu perjanjian yang ditandatangani di tempat yang berbeda dan dalam waktu yang tidak sama. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Definisi itu merupakan kunci untuk memahami definisi dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention of the Law of Treaties 1969, yaitu suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan bentuk penamaan apapun. Definisi dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969 tersebut merupakan instansi yang diambil dari rumusan definisi perjanjian internasional yang dibuat oleh Sir Gerald G. Fitzmaurice, yaitu perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diwujudkan dalam satu instrumen formal yang dibuat antara entitas yang keduanya atau semuanya berupa subjek hukum internasional yang memiliki kepribadian internasional dan memiliki kapasitas pembuatan perjanjian internasional, dan dimaksudnya untuk menciptakan hak dan kewajiban atau untuk
atau untuk menjalin hubungan yang diatur oleh hukum internasional. Definisi perjanjian internasional juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selain itu, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga mengatur definisi dari perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik. Penjelasan terkait siapa yang dimaksud subjek hukum internasional yang memiliki legal capacity untuk membuat perjanjian internasional ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 huruf A Konvensi Wina 1986 tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antara sesama organisasi internasional yang menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat dalam bentuk tertulis. Sekian dari saya, terima kasih.